5 episode telah kita lalui bersama, menyusuri denyut nadi Indonesia. Di episode 1, kita dibawa ke realita bahwa dunia industri mulai dikuasai mesin dan robot. Pekerjaan manusia tergantikan, orang makin susah mencari ruang hidup. Di episode 2, kita menyelami siapa milenial dan generasi Z hari ini. Impian memiliki rumah, tekanan ekonomi, realitas yang jauh dari harapan. Di episode 3, kita menyelami kegelisahan di sektor kelautan. Tetapi, upaya memberdayakan komunitas laut justru tergerus kebijakan darat yang makin tak berpihak. Di episode 4, kita menyusuri kisah-kisah di sektor pariwisata. Keindahan dan potensi alam tak sejalan dengan kebijakan yang kian mengekang. Dan regulasi yang semakin tak berpihak ke warga lokal. Di episode 5, kita menatap jauh ke depan. Apakah Indonesia benar akan mencapai generasi emas 2045? Atau justru kita akan berbalik arah jika semuanya tetap seperti ini? Emas hijau yang dikumandangkan itu tuh sebenarnya yang ditawarkan itu bukan emas kuning. Kalau emas kuning itu ketika disimpan dia di lemari. Kalau emas hijau bebas, siapa yang mau nikmati boleh. Tapi kalau wisata ini namanya ekowisata, itu kan khusus orang-orang yang punya minat, yang kepingin dengan alam. Ya rindu kepingin lihat flora dan fauna seperti apa, lihat burung-burung seperti apa, keindahan. Karena manusia tidak bisa bikin itu. Di dunia Eropa mereka mau lihat burung harus mengeluarkan uang, terbang ke sini. Hutang itu sama dengan bank, tabungan masa depan. Kini di episode penutup ini, kami hadir untuk merangkum semua tempat yang telah kami singgahi. Mendengar beragam kisah dan harapan dari seluruh penjuru Indonesia. Ini bukan sekadar akhir, ini adalah titik awal baru. Bagaimana sudut pandang kami? Apa tawaran dan gagasan riset kami untuk mengubah haluan ke arah Indonesia yang lebih baru? Inilah unboxing episode terakhir Riset Indonesia. Ya, tadi dalam cuplikan video itu disebut Pak Nurkawit namanya, seorang nelayan yang bicara tentang kekayaan kita yang lebih besar itu sebenarnya adalah emas hijau, ya, bukan emas kuning. Ya. Emas kuning itu yang tadi bikin konflik, kerusakan alam. Ya. Emas hijau lah yang sebenarnya membuat kita punya kelimpah ruahan di dalam pangan, dan itu sumber ekonomi yang sangat besar. Ya. Dan kita hanya bisa memanfaatkan itu kalau kita melestarikannya. Ya. Tapi mungkin kita sering melihat di beberapa tempat, ya, masyarakat lokal itu membunuh satwa langka yang dilindungi. Negara. Ya. Jadi negara seolah-olah mencoba menyelamatkan alam, ya, dengan tadi aturan untuk tidak boleh bunuh hiu seperti di mana paus di Lamalera. Kakak tua dimakan tuh. Ya, dimakan. Ya. Tapi ini harus dipahami sebagai bagian dari adat, dan itu paling 1 atau 2 binatang, ya. Atau di orang Dayak juga menebang pohon 1 atau 2 gitu. Ya. Ironisnya ini dilarang oleh pemerintah dan beberapa orang ditangkap kadang-kadang. Tapi pemerintah membiarkan jutaan hektar
ekosistem dari Kakak tua, penyu, hiu, di laut tadi penyu, kemudian orang hutan dan segala macam. Yang itu menjadi ironi gitu ya. Di satu sisi melindungi satwa, individu satwanya, individu satwa, tapi tapi merusak ekosistem. ekosistem yang besar. Hutan yang jutaan hektar ya untuk kebun monokultur misalnya. Kita punya 16 juta hektar. 16 juta hektar. Ya. Dan padahal di situ sebenarnya ada banyak plasma nutfah atau sumber daya ekonomi yang juga cukup besar ya. Misalnya kita di Siberut ya. Dandi kan pernah ke Siberut ya. Dan bikin salah satu film ya di situ. Dan di situ juga beberapa ilmuwan asing itu membuat penelitian tentang tanaman obat ya. Jadi kalau kita dalam dunia farmasi dikenal sebuah data misalnya bahwa 25% lebih ya, bahan farmasi itu sebenarnya dari alam. Sebagian tadi herbal. Kemudian 70% lebih dari obat-obat kanker yang biasanya sangat mahal itu juga dari alam gitu ya. Itu baru satu aspek ya. Kita juga bisa melihat bahwa industri pengolahan dari keragaman hayati itu juga punya nilai ekonomi yang sangat besar ya. Jadi kalau Pak Jokowi bicara tentang hilirisasi nikel gitu, saya lebih senang membicarakan hilirisasi keragaman hayati tadi. Misalnya untuk kita mengolah rempah menjadi minyak atsiri ya. Dan minyak atsiri ini dipakai di banyak sektor industri ya, industri pangan, industri kimia, industri farmasi, kemudian juga bahkan sebagian juga untuk otomotif dan beberapa sektor yang lain. Jadi ini sebenarnya punya potensi ekonomi yang sangat besar. Iya, macam di industri kecantikan misalnya kita kan butuh kolagen ya untuk skincare-nya Ben sama Yusuf ini. Ya, dan itu diambil, putih, ya. itu sebenarnya dari teripang kan? Ya, teripang atau kulit ikan. Ya, teripangnya diambil dari Tasik Malaya, ya kan? Sukabumi, pesisir Sukabumi. Lalu teripang ini diekspor ke Jepang. Lalu kita mengimpor kolagennya dari Jepang. Ya. Gitu. Ya. Lalu kemudian dipakai untuk pemutih dan skincare-nya Yusuf dan Ben. Jadi tadi industri pangan, industri farmasi, industri kosmetik yang kita pakai sehari-hari dan kebutuhannya akan meningkat dengan pertumbuhan umat manusia. Justru kita makin tergantung pada impor, padahal sebagian besar bahan-bahannya ada di kita. Ada lagi yang paradoks, kita ngomong hilirisasi tapi benur udang saja, benur lobster Justru saja diekspor. kita ekspor. Jadi plasma nutvanya yang diekspor. Yeah. Kita ngomong hilirisasi tapi pasir laut saja kita ekspor. Dan itu merusak ekosistem lautnya. Ya. Nah, tapi ini ada pertanyaan menarik Pak dari teman-teman, termasuk teman saya, teman Ben juga. Jadi kok di ekspedisi ini selalu kita tuh banyak menolak gitu film-filmnya kan. Dari nikel, emas, geothermal, batu bara, itu ditolakin semua Pak gitu. Betul Pak. Masa Jadi kita akan balik ke zaman batu gitu ya? katanya di komen-komentar itu kayak kita orang-orang yang menolak kemajuan gitu ya. Jadi semuanya kita tolak. Jadi kemajuan arah mana yang kita tuju? Jadi sebenarnya Pertanyaan Gen Z, ingin maju dia. sebenarnya kembali ke alam ini menihilkan modernisasi nggak sih Pak? Gitu. Ya ini sebenarnya salah arah banyak pandangan kita ya. Tadi yang pertama adalah salah bahwa memahami alam itu seperti kemunduran ya itu ya. Dan tadi kembali ke pertanian itu seperti mundur. Karena saya masih ingat dulu zaman Orde Baru kita diajari untuk step-step pembangunan itu dari pertanian, industri, jasa, kemudian Tinggal landas. Ya, tinggal landas. Yang akhirnya sudah tinggal di landasan. Jadi kita mengabaikan tadi alam. Tapi sebenarnya alam atau biodiversity itu juga memicu riset dan ilmu pengetahuan yang modern ya. Farmasi itu modern, ya. Mikrobiologi itu modern. Gitu. Sehari-hari kita dengar istilah fermentasi, itu kan mikrobiologi. Gitu. Jadi kembali ke alam sebenarnya bisa juga high tech gitu ya. Dan dalam beberapa kasus di dalam biologi ini dikenal sebagai biomimikry ya. Jadi kita bukan mengambil hewan atau tanaman, kita mempelajarinya, ya. Mempelajari biokimianya, mempelajari desainnya, mempelajari kandungan mineral, vitamin dan segala macam.
yang mahal itu justru bukan tanamannya, tapi ilmu tentang biokimia, kemudian tentang satu contoh misalnya biomimicry itu adalah tentang bagaimana desain pesawat siluman di Amerika itu dipelajari dari bentuk parimanta. Parimanta yang kita temui di Labuan Bajo. Kita tidak menangkap parimantanya, kita mempelajari parimantanya. Kemudian kita hasilkan sebuah desain yang harganya lebih mahal dari parimantanya. Gitu. Jadi bisa modern dan bisa jauh lebih mahal dari apa yang sebenarnya ada. Ya, itu yang ke depan sebuah penelitian di Eropa mengatakan bahwa ekonomi masa depan itu justru dihasilkan dari pusat-pusat riset. Jadi keragaman hayati bukan cuma ke belakang gitu. Kita justru ke depan bikin riset asal dibarengi dengan kekuatan riset, kita akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itulah sumber ekonomi yang lebih tinggi sebenarnya. Ada ilustrasi sederhana sebenarnya untuk menggambarkan yang disampaikan Mas Farid semua tadi ya. Jadi setelah kita menambang untuk menghasilkan logam, kemudian metalurgi untuk membuat roket, kemudian kita belajar internet, belajar digital, belajar mesin dan segala macam, belajar ilmu roket untuk membawa kita ke Mars. Setelah semua kemajuan itu, sampai di Mars, yang kita lakukan pertama kali adalah belajar nanam kecambah. Kembali ke basic. Bayangin, kita sudah udah canggih, udah segala macam yang kau sebut tadi. Ini ngajak kembali ke zaman gua Kak, betul. Karena begitu semua itu sampai terjadi di Mars, kita belajar lagi nanam cambah. Gini. Bahkan paling simpelnya cari air. Persis. Itu yang kita lakukan. Tadi biodiversity itu juga memicu apa yang disebut sebagai knowledge based economy ya, atau knowledge based society kalau kaitannya dengan riset dan macam. Jadi bagaimana keragaman hayati juga memicu ilmu pengetahuan ya. Dan ini sebenarnya sudah terbukti dari masa lalu kita ya. Indonesia, keragaman hayati Indonesia itu mengilhami beberapa ilmu dan teori yang kelas dunia ya. Kita mengenal ada pengelana Inggris namanya Alfred Wallace ya. 150 tahun yang lalu dia keliling Indonesia mengamati dari tanaman, hewan, dan kemudian dia membuat satu tulisan namanya Natural Selection atau seleksi alam, dan ini salah satu fondasi teori evolusi Darwin. Kemudian, Darwin justru banyak membaca laporan-laporan dia. Ya. Di samping dia belajar sendiri dari Galapagos. Ya. Jadi keragaman hayati kita mengilhami ilmu yang tinggi sebenarnya. Kemudian ada namanya Rumpius, itu yang meneliti tanaman herbal, ya, 1000 lebih tanaman herbal. Dan dia buta. Dia kelahiran Jerman tapi meninggal di Ambon. Ya. Ini juga dia membuat satu sumbangan yang besar dalam ilmu farmasi sebenarnya. Dan botani ya. Ya. Kemudian juga ada Christian Ekman, itu yang mendapat Nobel ya tahun 20-an sekian. Dia juga belajar dari penyakit beri-beri, diobati lewat vitamin B. Ya. Dia menemukan vitamin B. Ya. Beras dan merah. itu dari beras, dari tanaman. Ya. Jadi kita bisa lihat Raffles juga, ya, sumbangan Raffles, ilmu botaninya juga luar ya, biasa. Di samping juga dia banyak mengkaji tentang budaya. Jadi sebenarnya biodiversity tidak cuma ekonomi. Biodiversity adalah juga fondasi dari budaya, ya. Keragaman seni budaya, batik, pangan, ukiran, musik, arsitektur, musik dan macam. Jadi ketika alam rusak, fondasinya hilang, ya seni itu juga hilang. Jadi disitulah sebenarnya kalau kita mau, salah satu impian saya tentang Indonesia emas, ya yang seperti itu gitu. Alam, kemakmuran yang kita ambil dari alam, tapi juga yang memperkaya kita dengan spiritual, budaya. Nah, tapi dengan gagasan sebesar itu, Pak, terus bagaimana langkah konkretnya ini untuk generasiku dan generasinya Ben ini? Jadi sebaiknya kita tuh mulai dari mana? Mungkin coba tanya ke orang yang sudah keliling Indonesia 2 kali itu. Kan yang satu kan sudah 2 kali, yang sukanya nyindir tadi itu. Kita coba tanya ke dia, barangkali ada langkah-langkah apa gitu. Dalam keterbatasan kami sebagai jurnalis, videografer, fotografer, penulis, juga periset dan traveler, kami merumuskan
5 langkah yang bisa dilakukan kita semua dan Indonesia untuk menuju apa yang kami yakini sebagai gagasan Indonesia baru. Yang pertama adalah mengatur ulang tentang kepemilikan tanah. Mungkin terdengar aneh secara umum, tapi percayalah ini adalah fundamental ekonomi bagi semua orang. Tanpa tanah kita semua nggak bisa makan. Tanpa tanah nggak ada air yang bisa kita minum. Tanpa tanah tidak ada bahkan kehidupan yang bisa tumbuh. Sehingga membangun ekonomi Indonesia dimulai dari keadilan agraria. Tanah yang membuat seorang petani bisa produktif, tanah yang membuat orang mungkin dicegah menjadi buruh yang miskin misalnya. Tanah juga bisa membuat seseorang berusaha, tanah bisa membuat band, orang-orang seperti Yusuf, generasi mereka memiliki rumah. Ini yang perlu ditata ulang. Lalu yang kedua adalah mengatur ulang tentang tata ruang dan lingkungan. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin kita sehat, menghirup udara yang baik, meminum air yang bersih, maka tata ruang dan lingkungan harus kita atur. Tata ruang ini melingkup banyak hal, dari mulai bagaimana kita mengatur tempat yang harusnya menjadi daerah resapan air, tempat yang harusnya menjadi koridor satwa, tempat yang seharusnya menjadi cadangan plasma dan nutfah, tentu tidak bisa disentuh. Masyarakat adat punya banyak hutan larangan yang sebenarnya adalah konsep tata ruang dan zonasi yang tidak bisa semudah itu atau segampang itu dikomersialisasi atau dialihfungsikan. Jadi tata ruang adalah bagian dari bagaimana kita mulai membangun Indonesia ke depan. Yang ketiga adalah mengatur ulang sistem pendidikan kita, karena dari awal kita harus sudah mengajarkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana berpikiran terbuka, bagaimana berpikir kritis, bagaimana mengenalkan dengan literasi, dan tidak hanya memberikan mereka dogma, sehingga gagasan-gagasan tidak linear, seperti tadi misalnya, gagasan bahwa kita hanya bisa kaya, ekonomi kita hanya bisa maju kalau kita memang mengorbankan lingkungan. Gitu. Jadi itu adalah gagasan yang linear, gagasan yang seolah-olah hanya satu yang kita yakini dalam kepala kita. Padahal kami sudah menunjukkan bahwa maju atau berekonomi atau bahkan sejahtera, kaya, pintar itu justru sumbernya adalah dari lingkungan yang terjaga. Yang keempat adalah kita perlu mengatur ulang sistem jaminan sosial. Karena di segala upaya menuju kesejahteraan, menuju kemakmuran, tentu kita akan sakit. Di tengah upaya berekonomi, tentu kita juga akan gagal, tentu kita juga akan miskin misalnya, atau bangkrut. Sehingga jaminan sosial ini menjadi penting. Anggaran kesehatan kita bukan semata-mata digunakan untuk mengobati, tapi anggaran kesehatan kita seharusnya juga besar digunakan untuk mencegah. Sederhana misalnya, kita pastikan bahwa kualitas air kita baik, kita pastikan bahwa kualitas udara kita baik, kita pastikan bahwa kualitas pangan kita juga baik. Itu adalah bagian dari jaminan sosial sebenarnya. Jadi bukan hanya soal apakah iuran BPJS gratis atau dibayar negara atau berapa nilainya, bukan hanya soal itu, atau berapa ketersediaan rumah sakit atau dokter, itu juga hal yang penting. Tetapi jaminan sosial ini adalah tadi membangun rasa aman di setiap individu kita, dari mulai tanah, air, udara, pendidikan, dan juga ketika sakit tentu kita butuh ada sistem yang merawat. Yang terakhir adalah mengatur ulang sistem politik Indonesia. Tanpa sistem politik yang baik, tanpa good governance, jika sistem politik kita korup, jika sistem politik kita memudahkan seseorang bisa menguasai banyak hal seperti oligarki, seperti 1% orang bisa menguasai 58% tanah misalnya, atau segelintir orang bisa menguasai partai politik yang menguasai jutaan suara. Saya pikir ini sistem politik yang tidak adil. Sistem politik ini membuat semua gagasan tadi bisa mentah. Nah tapi tentu melalui film ini kita tidak cukup membicarakan bagaimana mengubah sistem politik. Karena itu kami merumuskan perubahan sistem politik dan detail-detail dari 4 langkah yang sebelumnya melalui sebuah buku
yang kami sebut judulnya adalah Restart Indonesia 2045. Kami ingin memberikan gagasan bahwa Indonesia harus dinyalakan ulang, harus diatur ulang, dengan tadi mengatur ulang 5 hal tadi. Dan bagian sistem, bagaimana kita mengatur sistem politik, detail-detailnya, bagaimana keterwakilan, bagaimana partai politik, bagaimana otonomi daerah, bagaimana seharusnya wakil rakyat dipilih, bagaimana seharusnya daerah pemilihan diatur, bagaimana seharusnya suara Jawa dan Papua punya nilai demokrasi yang sama, bukan hanya soal Jawa 60% populasi, kemudian Papua sedikit populasi sehingga suara selalu ditentukan dari Jawa. Bukan soal itu, tapi kita perlu mengatur bagaimana suara di Papua, di Sulawesi, di Halmahera walaupun kecil punya nilai demokrasi yang sama dengan pemilih yang ada di Jawa. Kita ada di bagian akhir dari unboxing oleh-oleh perjalanan ekspedisi Indonesia Baru. Banyak hal yang ingin kami ceritakan, apa solusi-solusinya, dan segala macam kami tulis dalam buku yang berjudul Restart Indonesia, atau menulis ulang Indonesia, atau memulai Indonesia dari hal yang baru. Dan ini adalah kesaksian dari 3 kali ekspedisi keliling Indonesia. Mari kita renungkan Indonesia. Kalau kita kekurangan beras, kita bisa ambil dari Sulawesi. Kalau kita butuh listrik, kita bisa ambil batu bara dari Kalimantan. Kalau ibu-ibu ingin menggoreng tempe kemul, tahu, dan macam-macam, kita bisa ambil minyak goreng dari sawit, dan kita bisa ambil dari Sumatera. Karena banyak kayu di Jawa yang sudah hilang atau kualitasnya rendah, kalau mau kayu kualitas tinggi untuk bangunan atau gas alam, kita bisa ambil dari Papua. Dan Kepulauan Maluku adalah daerah yang kaya ikan, sehingga kita menyebutnya sebagai lumbung ikan nasional. Kalau kita butuh uang, kita bisa ambilkan dari devisa, dan itu dari sumbangan dari Bali atau pariwisata di Nusa Tenggara. Tapi kalau kita butuh penguasa atau butuh presiden, kenapa kita selalu ambil dari Jawa? Bagi kita yang di Jawa, mungkin NKRI kita sebut final, karena memang kita selalu menang. Semua partai, semua capres hanya berpikir tentang bagaimana memenangkan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tapi bagi mereka yang di luar Jawa, kata-kata NKRI sudah final atau NKRI sudah mati berat untuk dicerna. Sekali lagi, karena kita di Jawa, sepertinya baik-baik saja. Mudah-mudahan kita akan menuju ke Indonesia yang baru. Ekspedisi Indonesia Baru. Itulah simbolis pemotongan bambu. Sebelum melakukan perjalanan ini, saya sebagai anak yang lahir di timur Indonesia berpikir bahwa kota-kota besar seperti Jakarta adalah tolak ukur kemajuan yang kami impi-impikan selama ini. Tapi setelah melakukan perjalanan ini, saya sadar bahwa ada harga mahal yang harus kami bayar untuk mendapatkan semua itu. Dan saya berpikir ulang bahwa untuk mendapatkan kemakmuran dan kebahagiaan ada banyak sekali cara. Gagasan Restart Indonesia ini mungkin masih menjadi gagasan kami berempat di Ekspedisi Indonesia Baru dan keluarga besar Koperasi Ekspedisi Indonesia Baru. Namun, sebagai anak muda, saya yakin
gagasan ini bisa diterima lebih banyak orang dan nantinya akan menjadi kekuatan bersama. Judul buku Restart Indonesia akhirnya diganti menjadi Reset Indonesia, dengan alasan yang bisa dibaca di bukunya.